teman-teman! Untuk bisa dapetin skor lebih dari 700 di SNBT nanti sebenarnya mudah loh. Kuncinya itu adalah kalian konsisten untuk berlatih soal dan juga bisa memanajemen waktu dengan baik. Nah, kalian bisa banget nih perbanyak latihan soal, salah satunya dengan belajar lewat soal-soal yang akan aku tampilkan di video ini. Penasaran sama soalnya? Yuk kita mulai aja! Oke, kita masuk ke soal pertama ya, teman-teman. Jadi di video ini kita akan bedah soal materi pengetahuan dan pemahaman umum atau PPU. Di sini kalian lihat ada teks yang membahas mengenai apa nih? Mengenai laporan dari World Bank atau Bank Dunia mengenai ketidaksiapan Indonesia di dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Laporan di tahun 2019 ya. Nah teman-teman, untuk kalian nanti memanajemen waktu, kalian bisa langsung aja nih ke soalnya dulu. Kalian baca soalnya dulu, baru kalian nanti lihat ke bacaannya. Kita lihat dulu yuk soalnya di sini. Berdasarkan isinya, kepada siapa penulis teks berpihak? A. Bank Dunia, B. Pemerintah Indonesia, C. Pelajar Indonesia, D. Pelajar Vietnam, E. Pejabat tinggi negara. Oke, kita lihat ya di sini teman-teman. Setelah kalian sudah baca soalnya, baru nanti kalian bisa skimming atau baca cepat teksnya. Di sini kalau kalian baca ya teman-teman, teksnya secara keseluruhan itu penulis menyatakan keberpihakannya kepada siapa? Kepada Bank Dunia atau World Bank. Sorry Kak. Nah di sini kalau kalian lihat bahwa di dalam teks ini penulis jelas banget teman-teman. Menunjukkan keberpihakannya itu kepada siapa? Kepada Bank Dunia atau World Bank. Tahu dari mana sih Kak? Nah ini bisa kita identifikasi dari pernyataan-pernyataan yang penulis nyatakan di dalam teksnya teman-teman. Terutama terkait dengan kesetujuannya dengan sajian data dan juga fakta. Seperti kalian lihat ada di kalimat 8 ya. Meski pesan yang disampaikan sangat jelas bahwa 53% anak usia 10 tahun itu boleh jadi melek huruf alias fasih membaca, namun mereka tak paham apa yang dibaca. Jadi ini adalah bentuk kesetujuan penulis terhadap apa yang disampaikan oleh Bank Dunia. Jadi untuk soal ini jelas banget ya teman-teman, jawabannya itu adalah opsi yang A. Berpihak kepada Bank Dunia. Ini ya ada di dalam kalimat 8 ini, bentuk persetujuan penulisnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Teksnya masih sama ya. Teksnya dan bacaannya masih sama, tapi soalnya yang berbeda. Kesalahan penggunaan konjungsi ditemukan pada kalimat A. Bahwa pada kalimat 1, B. Karena pada kalimat 4, C. Namun pada kalimat 5, D. Meski pada kalimat 8, E. Tetapi pada kalimat 9. Oke, kalau di sini kita langsung aja fokus ke kalimat-kalimat dan juga konjungsi-konjungsi yang sudah dijelaskan dan disebutkan di dalam opsi jawaban. Ada di dalam kalimat 1, kalimat 4, kalimat 5, kalimat 8, dan kalimat ke-9. Kalimat 1 ada di konjungsi bahwa. Kalimat 4 ada di konjungsi karena. Kemudian kalimat 5 ada di konjungsi namun. Kemudian di kalimat 8 ada di konjungsi meski. Dan kalimat yang ke-9 ada di konjungsi tetapi. Konjungsi itu adalah kata hubung ya teman-teman ya. Nah, di sini kita mencari penggunaan konjungsi yang salah, penggunaan konjungsi yang masih kurang tepat. Itu ada di dalam kalimat keberapa? Kalau kalian lihat ya teman-teman, di sini dari opsi-opsi jawabannya, itu ada di kalimat yang nomor 5. Dalam akhir laporan, dalam laporan akhir tahun 2019, meski frasa bahwa apa yang disampaikan tentang dunia pendidikan di Indonesia sangat optimistik, The Promise of Indonesia Education, namun isi laporan bahkan pidato pejabatnya sangat mengerikan. Karena saat ini
Di dunia sedang terjadi learning poverty atau kemiskinan dalam belajar, yaitu 53% anak usia 10 tahun di bumi tak paham yang mereka baca. Nah, di dalam kalimat 5 ini ada kesalahan penggunaan konjungsi ya, teman-teman. Kenapa? Di dalam kalimat 5 ini kan adalah bentuk pertentangan dengan keadaan yang ada di dalam kalimat sebelumnya ya. Ini adalah pertentangan dengan kalimat sebelumnya, kalimat nomor 4. Jadi, semestinya teman-teman, harusnya digunakannya apa? Adanya konjungsi antar kalimat. Perlu ada konjungsi antar kalimat dulu di sini ya. Perlu ada konjungsi antar kalimat. Jadi si namunnya ini harusnya ditaruhnya di depan ya teman-teman ya. Jadi konjungsi antar kalimat. Jadi di sini karena dia ada yang di tengah-tengah sini jadi salah. Dan jawabannya adalah di opsi yang C. Karena namun adalah bentuk konjungsi pertentangan, harusnya ada di dalam awal kalimat. Jadi konjungsi antar kalimat. Di sini ya. Dan semestinya juga adalah di sini tidak menggunakan koma, jadi titik. Jadi si namun ini teman-teman, dia harusnya jadi kalimat baru nih. Namun isi laporan, bahkan pidato pejabatnya dan lain sebagainya ini menjadi kalimat baru. Tunggu dulu guys. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, aku mau ajak kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi, dan juga jangan lupa untuk share video ini ya. Kalau udah, yuk kita lanjut lagi soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk teks dan bacaannya masih sama ya tentang laporan dari World Bank di tahun 2019. Kalimat yang di dalamnya terdapat kata tidak baku adalah kalimat nomor. Nah, ini tidak ada opsi jawaban, berarti ini adalah soal isian singkat. Dan kalau soal isian singkat, kalian mau tidak mau harus membaca teksnya ya. Di sini ada kata tidak baku. Kata tidak baku itu adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan. Di mana, teman-teman, kata tidak baku ini tidak ada di dalam KBBI juga ya. Jadi yang ada di dalam KBBI itu adalah kata baku. Kalau kata tidak baku berarti tidak ada di dalam KBBI. Yang mana sih teman-teman? Ada di kalimat nomor berapa? Ada di kalimat nomor 5 kalau kalian baca ya. Dalam laporan akhir dan lain sebagainya, kalian lihat nih di sini adalah salah satu kata yang tidak baku, yaitu kata apa? Kata faham. Nih ya. 53% anak usia 10 tahun di bumi tak faham yang mereka baca. Faham ini tidak baku. Yang bakunya itu adalah apa? Yang bakunya itu adalah paham. Ini adalah kata baku yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ada di dalam KBBI. Harusnya itu adalah paham, ini hak ya. Paham. Jadi jelas banget ya teman-teman, ini ada di kalimat nomor 5 dan nanti kalian hanya mengisikannya itu sesingkat angkanya aja. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi ya. Hanya angkanya aja, kalimat nomor 5. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Di sini ada teks yang membahas mengenai apa nih? Mengenai potensi pergerakan tanah ya, yang disampaikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT, Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta, Bapak M. Ridwan. Oke, lagi dan lagi karena kita harus mempersingkat waktu ya, nanti mengerjakan SNBT, maka kita langsung aja fokus ke soalnya dulu, baru nanti kita cari di opsi jawabannya apa, dan lihat ke bacaannya. Kata permukiman pada kalimat 7 bermakna A. Perihal bermukim, B. Daerah tempat bermukim, C. Proses memukimkan, D. Cara memukimkan, E. Hasil bermukim. Nah ya kan, di sini kalau kalian nanti lihat ke dalam soalnya, maka kalian bisa tahu bahwa yang ditanyakan hanya sekedar kalimat nomor 7 aja. Jadi nanti kalian nggak perlu buang-buang waktu harus baca teksnya dulu, tapi kalian lihat dulu. Pertama tipsnya itu adalah kalian lihat soalnya dulu. Apalagi kalau soalnya itu panjang ya, teksnya bisa lebih dari 3-4 paragraf. Di sini yang ditanyakan adalah kalimat nomor 7. Ridwan menginfokan kepada masyarakat agar tidak membangun permukiman di atas atau di bawah tebing nih, permukiman.
permukiman. Permukiman ini maknanya apa sih teman-teman? Maknanya itu adalah daerah tempat bermukim. Jadi tidak boleh ada masyarakat yang membangun daerah tempat bermukim di atas atau di bawah tebing. Ini adalah himbauan dari Bapak Ridwan ya. Jadi di sini maksudnya itu adalah daerah tempat untuk bermukim ya teman-teman ya. Karena apa? Dalam kita mencari makna kata, makna kalimat, itu kita tetap harus menyesuaikan dengan konteks kalimatnya. Jadi tidak semua makna katanya itu bisa sama dengan konteks kalimatnya. Jadi kita perlu menyesuaikan juga nih teman-teman dengan konteks kalimatnya. Jadi di sini yang paling tepat sesuai dengan konteks kalimat nomor 7 itu adalah daerah tempat bermukim. Ada imbuhan pe dan juga imbuhan an. Ini adalah bentuk untuk membentuk kata tersebut sebagai kata nomina atau kata benda. Jadi permukiman ini adalah kata benda ya teman-teman ya. Dan tahu dari mana nih kalau ini adalah bentuk nomina? Kita bisa lihat dari kata sebelumnya yaitu ada pembangunan. Jadi tidak membangun permukiman ini adalah bentuk nomina atau kata benda. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Teksnya dan bacaannya masih sama ya. Kesalahan penempatan antara kata kerja dan objek terdapat pada kalimat A1, B3, C5, D7, E8. Oke, lagi dan lagi kalian harus fokus ke kalimat-kalimat yang hanya disebutkan di dalam opsi jawaban aja. Kalimat 1, kemudian kalimat 3, kalimat 5, 7, dan 8. Jangan kalian kepo-kepo kalimat lain. Kalian hanya fokus aja ke kalimat yang memang ada di dalam opsi jawaban. Nah, di sini yang ditanyakannya itu adalah kesalahan penempatan antara kata kerja dengan objek. Jadi kan ada, pastinya di dalam sebuah kalimat itu harus, ini ya teman-teman ya, strukturnya itu harus jelas. Kalau misalkan kesalahan penempatan, nanti kalimatnya bisa menjadi rancu. Nah, di sini yang mana nih? Yang kata kerja dan objeknya itu salah penempatannya. Yaitu ada di dalam kalimat 7 teman-teman ya. Ridwan menginfokan kepada masyarakat agar tidak membangun permukiman di atas atau di bawah tebing. Di sini kalau kalian lihat, ini adalah kata menginfokan. Ini menjadi sebuah predikat kan ya teman-teman ya. Kata kerja predikat. Menginfokan. Nah, ini adalah sebuah kata kerja transitif teman-teman. Apa sih kata kerja transitif? Jadi dia perlu apa? Perlu adanya objek. Jadi semestinya bukan kepada masyarakat dulu di sini ya. Harusnya ada objeknya, yaitu menginfokan agar tidak membangun permukiman di atas atau di bawah tebing kepada masyarakat. Jadi ini semestinya setelah kata kerja menginfokan ini diperlukan objek. Sehingga nanti susunannya bisa tepat, yaitu subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Jadi jawabannya ada di opsi yang D ya. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman, contoh soal pengetahuan dan pemahaman umum yang bisa aku sampaikan hari ini ke kalian lewat video ini. Kira-kira menurut kalian soal yang tadi mudah atau sulit nih? Semoga soal-soalnya bisa bantu kalian ya dalam mempersiapkan diri menghadapi SNBT yang tinggal sebentar lagi. Dan teman-teman, sebelum aku akhiri video ini, aku mau ajak kalian lagi untuk like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi, dan juga share video ini. Terakhir, aku mau ucapin terima kasih karena kalian sudah menonton videonya sampai habis. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya, dan tentunya dengan soal dan materi yang lebih beragam. Dadah!